Bayi tabung, istilah ini pasti sering kamu dengar. Tapi, beberapa dari kita mungkin salah paham. Ada bayi yang proses ketemunya sel telur dan sperma itu bukan di dalam tubuh manusia, bukan di rahim, bukan dimanapun di badan ibunya. Terus, di mana? Ini bukan science fiction, ini beneran terjadi dan mungkin salah satu temanmu adalah hasil dari teknologi ini. Nama teknologinya adalah bayi tabung atau istilah ilmiahnya in vitro fertilization. In vitro itu artinya di dalam gelas, bukan di dalam tubuh. Di video ini kita bongkar apa itu bayi tabung, kenapa teknologi ini ada, dan kenapa ini masuk materi biologi kalian di bab bioteknologi dan reproduksi. Tahun 1978, Inggris, lahir Louis Brown, manusia pertama hasil bayi tabung. Saat itu dunia geger, ada yang menyebutnya keajaiban, ada yang menyebutnya melawan kodrat. Penemunya, Robert Edward, akhirnya dapat Nobel Kedokteran tahun 2010. 32 tahun kemudian, setelah terbukti aman dan membantu jutaan pasangan, sekarang diperkirakan lebih dari 12 juta bayi di dunia lahir lewat metode ini. Tapi pertanyaannya, kalau sel telur dan sperma nggak ketemu di dalam tubuh, terus proses pembuahannya kayak gimana ya? Ini bagian penting, ini bagian paling sering disalahpahami, termasuk sama orang dewasa sekalipun. Kenapa pasangan butuh bayi tabung? Bayi tabung bukan pilihan pertama. Ini solusi untuk pasangan yang mengalami infertilitas, sulit hamil secara alami. Penyebabnya bisa dari saluran tuba oviduk tersumbat pada perempuan, kualitas atau jumlah sperma rendah pada laki-laki, gangguan ovulasi, endometriosis, atau faktor usia. Kadang penyebabnya tidak diketahui sama sekali. Ini penting dipahami. Bayi tabung bukan gaya hidup atau jalan pintas, tapi solusi medis untuk masalah biologis yang nyata. Nah, sekarang bagian intinya. Proses pembuahan di luar tubuh ini sebenarnya niru persis apa yang terjadi secara alami di dalam tubuh kita. Cuma tempatnya dipindah. Coba kalian tebak dulu, menurut kalian sel telur itu dibuahi di lab pakai apa ya? Secara biologis, IVF meniru proses fertilisasi normal. Sel telur, ovum, matang diambil dari ovarium. Sperma dipilih yang paling sehat dan motil bergerak aktif. Keduanya dipertemukan di cawan kultur berisi medium khusus yang mensimulasikan kondisi tuba falopi sesuai dengan suhu, pH, dan nutrisi. Jika berhasil, terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, membelah jadi embrio. Ini persis konsep yang kalian pelajari di biologi. Fertilisasi adalah peleburan sel gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum membentuk zigot. Bedanya cuma lokasi, dari dalam tubuh dipindah ke laboratorium yang dikondisikan semirip mungkin. Tapi ini baru setengah cerita yang jarang dibahas. Sebelum sel telur ini bisa diambil, tubuh si ibu harus dipaksa melakukan sesuatu yang nggak biasa. Kita bahas tuntas di part 2, karena bagian ini yang paling banyak salah kaprah. Fakta cepatnya, embrio hasil IVF tidak otomatis langsung jadi bayi. Perlu ditanam kembali ke dalam rahim ibunya. Tingkat keberhasilan IVF bervariasi, dipengaruhi usia, kondisi kesehatan, dan teknik yang dipakai. Bukan jaminan pasti berhasil sekali coba. Bayi tabung secara genetik tetap anak biologis dari sel telur dan sperma yang dipakai. Bukan klonik, bukan rekayasa genetik yang mengubah DNA. Jadi, bayi tabung itu bukan sihir, bukan juga hal yang perlu ditakuti. Ini murni penerapan ilmu biologi reproduksi yang dipindah ke laboratorium. Materi ini juga selaras banget sama bab bioteknologi dan sistem reproduksi yang kalian pelajari di sekolah. Tapi tunggu, gimana caranya dokter mengambil sel telur dari ovarium tanpa operasi besar, dan kenapa topik ini masih jadi perdebatan etika sampai sekarang? Itu yang kita bongkar habis di part 2, dan bagian itu lebih gila dari yang kalian kira. Jangan lupa subscribe untuk video ini, dan besok kita ketemu di part 2. Sampai jumpa.